Bapak dan Ibu kalau eviden yang sudah melaksanakan tahun 2022 itu bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan untuk eviden di tahun 2023 karena tadi orde pelaksanaannya sekurang-kurangnya 2 tahun 1 kali. Nah, sehingga audit infrastruktur itu yang ada di indikator 29 diharapkan nanti bisa merupakan upaya untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi komunikasi dengan kriteria yang ditetapkan gitu ya. Jadi compliance dari pemenuhan standar, pemenuhan tata cara pelaksanaan itu yang sebetulnya diharapkan. Nah, sehingga ruang lingkupnya seperti apa, kegiatan yang dilaksanakan karena tadi ada 3 area begitu ya, ada di aplikasi, infrastruktur dan keamanan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara di infrastruktur, ini karena indikator 29 adalah audit infrastruktur, maka yang akan diaudit untuk IPPD di sini sudah terlihat jelas 1 kali dalam 2 tahun, ya. Dan dikoordinasikannya juga sudah sangat tegas, ini dikoordinasikan dengan BRIN untuk infrastruktur. Jadi nanti ke Bu Antrasvari dan kawan-kawan silahkan berkirim surat begitu ya, kemudian mengajukan permohonan pembuatan akun dan sebagainya. Dan semua penjelasan kebijakan umumnya sudah ada di PM Kominfo nomor 16 2022 dan ini adalah resource atau sumber daya link yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu kalau ingin melihat tadi contoh SK seperti apa, permohonan akun seperti apa, ada di link yang disertakan di webnya teman-teman di BRIN. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dilaksanakan seperti apa contoh pertanyaannya untuk pelaksanaan audit. Dan secara konteks di keilmuan pelaksanaan audit ini kan diharapkan terjadi yang disebut dengan third lines of defense begitu ya, dan siapa saja yang terlibat stakeholder di kegiatan yang ada di audit TIK itu kalau digambarkan di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kalau dari sisi governing body tentu ini menjadi tanggung jawab seluruh IPPD baik di kementerian lembaga begitu ya. Kemudian kalau di sebelah kanan ini tadi ada LATIK dan BRIN sebagai kelembagaan yang tadi menghadirkan kalau LATIK itu untuk pelaksana auditor eksternalnya, termasuk juga BRIN kalau selama belum ada LATIK-nya, mengkoordinasikan pelaksanaannya. Tetapi kalau pelaksanaan istilah third line of defense itu dari mulai layer pertama itu kenapa tadi manajemen risiko jadi penting, ada UPR begitu ya Bapak Ibu, karena pemilik-pemilik layanan itulah UPR yang punya risiko, termasuk nanti kalau harus diaudit kesesuaian compliance-nya itu unit pemilik layanannya. Kemudian nanti siapa yang mengelola infrastruktur, karena tadi kalau berbicara infrastruktur ya tentu ada unit-unit Pusdatin, Dinas Kominfo sebagai unit kerja pengelola TIK. Jangan sampai misalnya satu layanan web tiba-tiba down karena jaringannya putus dan koneksi internetnya putus, dan itu misalnya tidak dikelola dengan baik oleh teman-teman di pengelola TIK. Dan kalau berbicara di sini ada internal audit, ya tentu tadi kalau berbicara inspektorat, ya APIP, teman-teman yang mengawal, UKR kalau dalam istilah manajemen risiko, itulah pihak yang akan terlibat dalam bagaimana kelembagaan dalam tata kelola pelaksanaan audit dibantu dengan pihak luar. Nah, bahkan kalau eksternal auditor di luar konteks SPBE kan sudah ada juga secara kelembagaan eksternal auditor di keuangan ya, ada BPK, ada BPKP, kemudian tadi kalau kebutuhan analisis transaksinya juga ada PPATK ya, kalau berhubungan dengan masalah keuangan. Tentu itu adalah external parties yang ada di luar konteks SPBE untuk proses audit begitu ya yang ada di Republik Indonesia. Nah, sehingga kalau dikaitkan kenapa tadi amanat Perpres 95 turun harus disiapkan ada kebijakan umumnya, nah inilah yang menjadi amanah ke Kominfo, makanya sudah terbit Perkominfo nomor 16 2022 tentang Kupatik, kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK. Nah, yang sedang kita tunggu barangkali dari teman-teman di BRIN adalah tentang standar dan tata cara untuk audit infrastruktur dan aplikasi. Nah, sedangkan untuk tata cara keamanan infrastruktur dan audit keamanan aplikasi tentu nanti dari BSSN. Nah, inilah 2 dokumen yang akan mudah-mudahan segera rilis, sehingga Bapak dan Ibu untuk
kepastian bagaimana melakukan standar dan tata caranya ini sudah mulai akan lebih jelas sesuai dengan compliance dokumen yang diterbitkan dari BRIN dan BSSN-nya. Nah, secara umum pelaksanaan audit ini dari teman-teman BRIN juga slide-nya yang biasa disampaikan oleh yang saya hormati Bu Andrari ya. Ini yang menggambarkan sebetulnya area audit infrastruktur SPBE itu seperti apa. Nah, kalau di sini kita cermati Bapak dan Ibu, karena infrastruktur itu ada pusat data nasional ya yang di area untuk pemerintah pusat begitu ya. Ini dilaksanakannya 1 kali dalam 1 tahun oleh BPPT. Jadi objek audit untuk infrastruktur SPBE nasional itu adalah Pusat Data Nasional yang sekarang masih punya huruf S-nya di belakang ya, masih Pusat Data Nasional sementara. Kemudian ada jaringan intra pemerintah, kemudian ada sistem penghubung layanan pemerintah. Nah, ini objek yang menjadi audit infrastruktur yang dilakukan oleh LATIK atau oleh BRIN atau BPPT sekarang, BRIN sekarang. Dan kalau yang di tempat Bapak dan Ibu, itu apa yang akan dilaksanakan audit? Objek auditnya adalah infrastruktur IPPD. Meliputi apa saja? Ini Bapak Ibu. Jadi proses bisnis, arsitektur infra, dan arsitektur SDM. Jadi kalau kita lihat dari sini, prosesnya juga dilakukannya 1 kali dalam 2 tahun. Begitu ya. Jadi nanti ini polanya sama. Nah, siapa pelaksananya tadi? Kalau untuk pemenuhan level 3 bisa dilakukan melalui pelaksana dari auditor internal. Ya, kalau misalnya sudah mau menuju level 4 tadi kalau LATIK terakreditasi. Nah, kemudian nanti tentu akan geser ke kanan kan kalau untuk aplikasi begitu ya. Dan di sini juga sudah disebutkan domain audit SPBE baik aplikasi dan infrastruktur itu memenuhi dari mulai tata kelola, manajemen dan fungsional serta kinerja. Nah, ini yang harus dipedomani oleh kita bersama, apa yang harus dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu, dikoordinasikan kepada BRIN sesuai dengan arahan yang ada di situs BRIN, bagaimana melaksanakan pengusulan, pengajuannya tadi untuk dapat akun dan sebagainya, begitu ya. Dan kalau digambarkan, jadi kalau di sini, kenapa kita harus melakukan audit? Yang pertama, karena harus dikomunikasikan pada BRIN ya, karena tata cara audit itu sudah punya standarnya. Kemudian nanti harapannya akan dilaksanakan secara otomasi, makanya menggunakan tools, ya aplikasi, dihasilkan sesuatu pengukuran yang akurat, begitu dari kegiatan auditnya, kemudian prosesnya bisa dengan cepat, dan terjadi kegiatan efisiensi pelaksanaan audit, sesuai dengan apa yang diharapkan dari amanat Perpres 95-nya itu sendiri. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa akses di https audit infrastruktur aplikasi BPPT Go ID. Di sini sudah dilengkapi bahkan sosialisasi dari kegiatan teman-teman di BRIN-nya begitu ya untuk pelaksanaan kegiatan audit itu seperti apa juga sudah ada termasuk contoh SK dan sebagainya. Nah, pemenuhannya sendiri sama, jadi seperti tadi yang disampaikan di aspek area di aspek manajemen, di domain manajemen dan audit ini tentu tanpa program itu pasti levelnya 1. Kalau sudah ada di dalam peta rencana dilaksanakan meskipun berpanduan tapi meliputi hal pokok-pokok teknis saja yang dilaksanakan. Ini sudah bisa naik ke level 2. Dan harapannya kalau Bapak dan Ibu mengikuti apa yang dilakukan sebagai suggestion dari teman-teman BRIN, teman-teman BSSN, ya tadi ada proses bisnis, ada infrastruktur SPBE, kemudian ada SDM. Nah itu yang diaudit Bapak dan Ibu. Dan menuju level 4, nah memang ini yang agak challenging karena memang belum ada tadi ya kegiatan untuk pelaksana auditor eksternal dari LATIK yang terakreditasi. Jadi umumnya mungkin baru sampai level 3, tapi who knows kalau memang BRIN sudah berhasil mendefinisikan ada teman-teman yang bisa menjadi auditor eksternal, mekanismenya tinggal ditempuh agar bisa naik ke level keempat begitu Bapak Ibu. Dan level 5 ini kalau sudah hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan dari review oleh auditor eksternal dilaksanakan bisa menuju ke 5 penerapannya begitu. Nah, ini yang tadi disinggung Kupatik atau Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK-nya nomor 16 2022, silahkan mungkin kalau sudah dibaca diunduh begitu ya, kemudian dipelajari mengikuti alur yang disampaikan.
Dan inilah nanti ada standar-standar tata cara untuk audit infrastruktur yang harapannya mudah-mudahan nanti kalau dulu BPPT sekarang BRIN mungkin sudah bisa segera rilis begitu ya. Demikian juga yang audit keamanan nanti dari BSSN begitu, nanti mudah-mudahan bisa segera digunakan sebagai rujukan kita bersama melaksanakan kegiatan audit baik infrastruktur, aplikasi ataupun keamanan. Nah, ini yang tadi saya singgung ya Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti masuk ke audit tool SPBE BRIN Go ID Audit, kemudian di menu di sini sudah ada seluruh layanan dari mulai video bagaimana pembudayaan audit sampai dengan saya singgung tadi ada permohonan untuk audit mendapatkan akun, kemudian contoh dari SK-nya begitu ya. Di sini sudah sangat luar biasa difasilitasi oleh teman-teman di BRIN di tim Bu Andrari begitu ya. Nah, ini contoh dari laporan hasil audit yang memang kalau sudah dihasilkan berbasis audit tools begitu ya, kemudian sudah dilaporkan ke BRIN karena sudah menggunakan audit tools-nya punya BRIN, nanti akan ada penetapan contoh dari siapa yang melakukan auditnya, kemudian apa saja yang dihasilkan dari temuan-temuannya, ya tentu akan ada laporan lengkap dari audit yang sudah dilakukan terhadap aplikasi tertentu ataupun dari infrastruktur tertentu begitu.